Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah praktikum PJ aplikasi. Ini adalah video bagian kedua ya dari acara 2 skala peta. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada noise-nya karena kebetulan ini di Solo, nggak tahu tiba-tiba hujan deras banget. Jadi ya mungkin dari suaranya agak sedikit keganggu sama noise. Noise-nya itu dari hujan, dari suara hujan di luar. Uh, kita lanjutkan untuk metode mencari skala peta. Tapi ini saya jadi ingat juga kemarin sebelum saya lanjutkan untuk yang mencari skala peta yang hilang. Di video sebelumnya itu saya sempat nyebut ada dua metode untuk memperkecil peta. Yang pertama itu metode square, kemarin udah di video yang itu. Untuk apa namanya untuk metode yang satunya yang Union Jack ya, itu sama, cuman perbedaannya ada di sini. Kalau yang grid kemarin itu dia cuman garis-garis aja kan, garis sehingga garis vertikal dan juga horizontal sehingga membentuk kotak-kotak. Nah, kalau Union Jack itu nanti kita tambahkan garis yang diagonal. Garis diagonal yang memotong dari grid-grid tersebut, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti ditambahkan garis diagonal. Nah, nanti silahkan dibagi juga. Misalkan 4 anak, 2 anak itu bikin grid, 2 anak bikin yang Union Jack. Terus dibagi juga siapa yang memperbesar, siapa yang memperkecil, supaya semua rata dalam satu kelompok. Begitu. Oke, kita sekarang lanjut. Sepertinya sih udah. Sekarang kita lanjut di mencari skala peta yang hilang. Kemarin untuk mencari skala peta yang hilang itu ada beberapa metode kan. Nah, sekarang kita memanfaatkan garis lintang dan juga bujur dalam sebuah peta. Jadi di sini ya, metode 3 mencari skala yang hilang melalui garis bujur untuk menentukan skala suatu peta. Nah, di sini hanya bisa diimplementasikan untuk peta yang sistem koordinatnya itu adalah sistem koordinat geografis. Ada sistem koordinat geografis, ada sistem koordinat lokal, atau kadang orang nyebutnya UTM gitu. Nah, metode ini kurang akurat sebetulnya untuk peta skala sedang sampai besar. Lebih cocoknya untuk peta skala kecil. Nah, tapi kita coba aja, kita lihat hasilnya seperti apa nanti. Oke, di sini misalkan saya punya peta ini. Saya punya peta RBI ya, yang kemarin dari BIG. Ini. Aduh. Saya zoom dulu. Ntar, nunggu dulu ini. Karena filenya gede, jadinya harus sabar dulu, nunggu dulu. Nah, udah bisa di zoom. Ini peta Kartasura. Tadi saya sempat nyebut sistem koordinat. Nah, kalau Anda familiar, di sini ada ini ya. Mungkin nggak begitu kelihatan, ya semoga aja kelihatan sih. Aduh, kalau posisi gini nggak bisa di zoom. Bentar.
Coba saya buka pakai yang lain. Pakai 3D Paint. Ya. Semoga bisa sih ini nanti. So, we reset. Ya, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita zoom. Mana gesernya? Nah, ini ya, semoga aja kelihatan sih. Di bagian sini ini ya, kok ngeblur gitu ya. Apa ini? Spidol marker. Bagian sini nih. Nah, semoga aja kelihatan sih. Ini ada koordinat yang formatnya itu derajat, menit, dan detik. Ya kan? Derajat, menit, dan detik itu disebut koordinat geografis. Nah, sedangkan yang hitam ini koordinat lokal. Ini koordinat lokal atau kadang orang nyebutnya koordinat UTM gitu. Nah, kita memanfaatkan dari koordinat ini untuk mencari skala. Nah, di contoh peta yang lain, saya ada peta yang peta topografi yang ini. Nah, ini juga menggunakan dua sistem koordinat juga. Nah, mungkin di sini lebih kelihatan kali ya yang ini. Yang biru ini pakai ini ya 110 derajat, 40 menit, 00 detik bujur timur. Nah, ini yang koordinat lokalnya. Oke. Terus teknisnya gimana? Di modulnya di sini sudah ada. Pertama kita cari diketahui terlebih dahulu. Diketahui ini konstan, jarak bujur setiap 1 derajat itu sama dengan 111 km. 1 derajat itu juga sama dengan 60 menit. Nah, ini konstan. Ini tidak bisa diubah. Ini rumusnya lah. Diketahui ini dulu. Kemudian diketahui selisih antara bujur dan lintang. Tapi di sini kita pakai bujur. Selisih bujur adalah 30 detik ya. 30 detik. Jadi di peta saya yang ini selisihnya antara bujur yang satu dengan bujur yang lain itu adalah 30 detik. Antara bujur satu dengan bujur yang lain 30 detik. Contohnya, perhatikan ini. Ini 119 derajat 45 menit 00 detik timur. Terus di bawahnya, garis di bawahnya itu adalah 30 menit 30 detik. Artinya di sini adalah kalau di sini 45 ya. Oh, ini lintangnya, sorry. Kita harusnya ngelihatnya yang lintangnya. Lintangnya adalah 07 derajat 30 menit 00 detik S gitu dia tulisannya, selatan. Nah, sedangkan itu untuk garis yang ini ya. Itu untuk garis yang ini nih, tuh di sini ada garis. Oh, nih. Ini ya, garis yang ini. Kemudian di bawahnya itu ada garis lagi, ini. Tuh.
Berarti ini tuh sama aja 7 derajat 30 menit 30 detik. Artinya di sini selisihnya adalah 30 detik, ya kan? Selisihnya 30 detik. Ya udah, kita tulis selisih bujur atau lintang ya. Selisih bujur atau lintang adalah 30 detik. Nah, contoh yang lain ini, kalau ini berarti dia selisihnya adalah, kalau di sini 110 derajat 40 menit 00 detik, di sini yang berganti adalah yang menit, berarti di sini selisihnya adalah 2 menit, ya kan? Di sini 40 menit, di sini 42 menit, sampingnya 44 dan seterusnya. Tuh, 46. Dia selisihnya berarti 2 menit. 2 menit. Ya udah. Tapi kita mau ngitung yang ini aja. Kita mau ngitung yang peta RBI ini. Ketemunya 30 detik. Kemudian MD, map distance. Kita menghitung jarak yang ada di peta. Misalkan kita pilih aja objeknya, terserah. Kita pilih yang mana aja bebas. Misal dari titik ini sampai titik ini kita garis. Kemudian kita ukur menggunakan penggaris. Ketemu tadi berapa? Misalkan ketemu 3,5 cm. Ini 3,5 cm. Kita tulis di diketahui. Diketahui kita tulis. Kemudian ditanyanya berapa skala peta tersebut? Ya sebetulnya kalau yang ini sudah ada skalanya, tapi ini petanya udah ada skalanya. Tapi coba kita hitung, misalkan pura-puranya kita nggak tahu skalanya ini berapa. Di sini udah ada skalanya 1:25.000. Tapi coba kita hitung menggunakan rumus ini untuk mencari skalanya. Kita anggap misalkan peta tadi itu nggak ada skalanya. Delta bujur dibagi 60 menit dikali jarak bujur. Tinggal masukin aja. Delta bujur tadi kan 30. Loh, kok di situ jadi 0,5? Nah, lihat satuannya. 30 ini adalah 30 detik. Kalau kita ubah jadi menit, karena di sini penyebutnya menit, ya kan? Ini 60 menit. Berarti yang atas juga harus kita samakan. Jadi menit juga, 30 detik itu sama aja 0,5 menit. 30 detik sama aja 0,5 menit. Dikali jarak bujur. Jarak bujur tadi kalau 1 derajat itu 101 km. Ini juga 111 km. Ini juga rumus ya, 111 km-nya ini. Ketemu 0,925 km jawabannya. Kemudian kita bandingkan. Bandinginnya gimana? MD dan GD. Skala kan tadi pakai rumusnya skala. Skala adalah perbandingan antara map distance dan ground distance. Ini belum saya ganti ya. Sorry, ini harusnya GD. Gini. Ya udah, map distance-nya tadi berapa? MD 3,5. Taruh di sini. GD-nya tadi barusan kita hitung 0,925. Ketemu. Juga ditulis di sini 0,925 kilometer tapi ya. Hati-hati dengan satuan. Kemudian kita bandingkan 3,5 cm dibagi 0,925 km.
skala di peta Indonesia itu selalu dalam bentuk sentimeter. Ya udah, kita ubahlah jadi sentimeter semua. Ketemu 3,5 cm dibagi 92.500 cm. Kemudian 3,5 cm dibagi 3,5 cm 1. Kemudian 92.500 dibagi 3,5 ketemunya 26.428 cm. Nah, kalau kita lihat, padahal dari peta aslinya tadi, skalanya adalah 25.000. Nah, tadi yang di awal saya sampaikan bahwa metode ini sebetulnya kurang akurat. Kurang akurat ya, karena ketemunya jawabannya 26.000, padahal untuk peta aslinya dia skalanya adalah 25.000 gitu. Kemudian metode yang keempat, ternyata ada 4 metode. Di awal video saya sampaikan ada 3, ada 4. Yang keempat ini kita memanfaatkan rumus daripada interval kontur. Jadi mencari skala peta yang hilang memanfaatkan interval kontur. Nah, kontur itu sendiri apa? Nanti sebetulnya ada babnya sendiri, nanti akan saya bahas sendiri untuk lebih jauhnya. Intinya adalah garis kontur itu adalah garis yang menghubungkan titik-titik ketinggian yang sama. Atau kalau Anda sudah penasaran, silakan boleh di browsing sendiri. Contoh ini kontur ya. Ini garis kontur, peta kontur ini. Peta kontur. Nah, di Indonesia itu sudah ditetapkan standarnya skala itu adalah interval kontur. Interval kontur itu jarak dari kontur satu ke kontur yang lain. Misalkan ini jarak dari kontur yang sini, yang ini ke yang ini. Jaraknya berapa sih? Selisihnya berapa? Itu biasanya dinyatakan dalam bentuk meter. Bentar saya bukannya pakai ini aja ya. Pakai 3D pen 3D. Jadi maksudnya interval kontur itu adalah jarak dari kontur satu ke kontur yang lain. Contoh misalkan dari kontur yang ini ke kontur yang satunya ini. Jaraknya berapa sih ini jaraknya? Jaraknya itu biasanya dinyatakan dalam bentuk meter ya, untuk menyatakan ketinggian. Oke, konturnya saya jelaskannya sampai situ dulu aja karena nanti ada bab sendiri. Nanti di babnya tersebut, di materinya itu akan saya jelaskan lebih mendalam mengenai garis kontur. Intinya di sini standarnya di dalam peta rupa bumi Indonesia menurut Badan Informasi Geospasial atau BIG itu CI sama dengan 1/2000 dikali skala. Jadi kalau pengen tahu interval konturnya berapa, ya udah tinggal masukin rumus ini. 1/2000 dikali skala. Contoh misalkan ini kan kita juga nggak tahu nih. Kita nggak tahu juga ini interval konturnya berapa. Taruhlah misal ini skalanya adalah 1/50.000. Bentar. Taruhlah peta ini skalanya adalah 1/50.000. Anggap aja seperti itu. Peta kontur ini. 1/50.000.
Maka dengan rumus ini 1/2000 ya. 1/2000 1/2000 dikali skalanya itu adalah 50.000 kan tadi, sama dengan 25. Artinya peta ini interval konturnya CI-nya sama dengan 25 meter. Gitu. Nah, rumus ini kemudian bisa kita ubah untuk mencari skala. Misalkan yang diketahui interval konturnya. Tapi skalanya yang nggak diketahui. Nah, rumusnya tinggal kita balik. Yang penting tahu CI-nya berapa. Jawabannya ya tinggal skala sama dengan CI dikali 2000 bagi 1. Misal CI-nya adalah 12,5 meter. Ya udah tinggal skala 12,5 dikali 2000 dibagi 1, ketemunya 25.000. Ya udah itu skalanya. Nah, rumus ini bisa dimanfaatkan khususnya di Indonesia yang sudah distandarisasi bahwa CI itu adalah 1/2000 dikali skala. Untuk di negara lain mungkin punya standar mereka masing-masing. Gitu. Kemudian saya masuk ke poin terakhir, yaitu jenis-jenis skala peta. Skala peta itu bisa dinyatakan dalam 3 bentuk. Satu, skala angka atau skala pecahan. Ada yang nyebut skala angka, ada yang nyebut skala pecahan. Yaitu ini, 1/25.000. Contohnya ya di peta ya seperti ini. Tuh, 1/25.000. Itu skala angka atau skala pecahan. Kemudian skala verbal. Skala verbal ini ditulis atau diucapkan. 1/25.000. Misalkan ditulis seperti ini. Atau diucapkan. Itu skala verbal. Kemudian ada juga skala grafis atau skala gambar. Skala grafis ini bentuknya umumnya ada 2. Skala garis dan skala batang. Jadi bisa, kalau batang ya dia wujudnya batang seperti ini. Kalau garis ya dia wujudnya garis. Contoh, insert scale bar. Nah, di sini kalau Anda mau lihat ada yang bentuknya garis, ini garis. Ada yang bentuknya batang. Ya. Ini semua adalah skala grafis. Skala gambar. Sama aja, cuman beda tipe. Fungsinya sama. Nah, skala garis dan skala batang memiliki 2 bagian utama. Satu itu subdivision. Ya. Satu itu subdivision. Satu itu divisi atau division. Ukurannya ditetapkan sebesar 1 cm. Kemudian subdivision selalu setengah dari divisi. Kalau divisinya 1, berarti subdivisinya itu setengah, 0,5 cm, setengah cm. Jadi di sini yang merupakan divisi itu yang nih dari sini. Ini adalah subdivisi. Sedangkan yang ini adalah subdivisi. Ini subdivisi.
Subdivisi itu yang ini satu, dua. Ini selalu 1 cm, ya, selalu 1 cm. Sedangkan yang kuning subdivisi itu selalu setengahnya dari divisi. Selalu setengahnya dari divisi. Ya karena divisinya itu 1 cm, ya otomatis kalau setengahnya dia setengah senti kan. Ini setengah senti di sini. Artinya di sini ada 2 subdivisi. Maksud saya gitu. Nah, sedangkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 divisi. Gitu. Nah, misalkan ada perintah seperti ini. Gambarlah skala grafis 1/100.000 dalam bentuk skalanya itu batang atau garis yang mencerminkan jarak 5 km. Nah, kita tidak bisa sembarangan gambar seperti ini. Gambar, yang penting ada kotak hitam putih, terus dibagi jadi 2. Tidak bisa. Kita harus menggunakan penggaris untuk menggambar skala garis. Saya gambar di mana ya? Gambar di sini kali ya. New project mana ya? New project. Save. Ya ke save. Wah, petanya jadi ada ininya. Nggak apa-apa, masih ada backupnya kok. Oke. Nah, di sini saya bisa gambar-gambar nih. Wah, ini enak kalau pakai tab ya. Tapi kalau di tab nggak bisa saya screenshot ininya. Jadi ini mohon dimaklumi ya, saya pakai mouse. Jadi mungkin kalau nulis tulisannya agak gimana, bikin garis juga kurang lurus. Soalnya ini gambarnya pakai mouse. Oke, tadi sampai gambar skala grafis ya, 1/100.000. Saya tulis dulu 1/100.000. 100.000. Terus 5 cm. 5 cm. 5 cm. 5 km, sorry. 5 km. Jadi pertama itu kita harus penuhi dulu tadi. Kita penuhi dulu syaratnya bahwa skala grafis itu terdiri dari divisi dan subdivisi. Divisi itu ditetapkan ukurannya 1 cm. Jadi kita harus pakai penggaris, kemudian kita bikin divisi dulu. Kita pakai penggaris bikin kotak. Ini jaraknya adalah 1 cm. Pakai penggaris 1 cm, nggak boleh ngasal. Ya ini saya ngasal karena untuk nyontohan aja ya. Jadi ini kan nggak mungkin 1 cm segini. Jadi kamu bikin 1 cm dulu, kemudian kamu arsir warna hitam. Udah. Tadi menyatakan 5 km. Kalau ini kita sederhanakan, ingat 100.000-nya itu kan sentimeter. Berarti kalau kita jadikan kilo, maka 100.000 senti itu sama dengan 1 kilometer. Terus kita disuruh membuat skala garis yang mencerminkan 5 km. Ya udah, berarti tinggal kita bikin ini 1 cm. Ya kan? Bikin lagi 1 cm lagi. Berarti
kalau di sini 0, di sini adalah 1 kilometer. Karena 1 senti sama dengan 1 kilometer. Iya enggak? Jadi 0, kalau di sini 0, berarti setiap satu kotak ini kan 1 senti tadi udah diukur pakai penggaris. Berarti mewakili 1 kilometer. 2 kotak, 2 kilometer. 3 kotak. Supaya membedakan kita warnai. 2 kotak, 3 sentimeter. 4 kotak, 4 kilometer. 5 kotak, 5 kilometer. Ya kan? Ini harus 1 senti. Harus diukur pakai penggaris ya. Ini harus 1 senti. 1 senti, 1 senti. Dan seterusnya 1 senti. Nah, terus skala garis itu harus selalu terdiri dari divisi dan subdivisi. Subdivisi selalu setengah dari divisi. Ya udah kita bikin 1 senti di sini. Kita bagi 2, tapi pakai penggaris juga. Jangan ngasal. 1 senti dibagi 2 ya setengah senti. Ya kan? Ini setengah senti. 0,5 cm. Nah, kalau 1 senti itu 1 kilometer, maka setengah senti ya 0,5 kilometer. Ngitungnya dari sini, dari 0. Itu ke sana 0,5 kilometer. Gitu. Jadi, sudah jadi ini gambarnya. Seperti ini. Untuk menjawab pertanyaan yang misalkan gambarlah skala grafis 1:100.000 dalam bentuk batang ataupun garis yang mencerminkan jarak 5 km. Saya kira itu untuk bisa kita sambung lagi nanti di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya, dan materi yang selanjutnya juga. Jadi, tugas yang kedua untuk mata kuliah praktikum PJ, acara yang kedua yaitu Anda menggambar ini, memperkecil dan memperbesar peta tadi. Nanti akan saya cantumkan kurang lebih hasilnya seperti apa gambarnya, supaya nanti Anda punya gambaran. Nah, nanti kalau masih ada yang masih belum jelas, kita sambung lagi lewat sesi video conference. Nanti kita jadwalkan ya. Itu dulu dari saya untuk pertemuan kali ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.